Halo semuanya, selamat pagi, siang, maupun malam. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan beberapa visualisasi data mengenai kuliner di India. Yang pertama, merupakan visualisasi data mengenai jenis makanan yang paling umum di restoran-restoran India. Kita bisa lihat kalau kebanyakan restoran-restoran yang memiliki jenis makanan paling umum itu paling banyak tuh biasanya antara dari Indianya sendiri seperti North India, South India, South India, North India sangat banyak dari arah-arah situ. Lalu dari secara umum juga dari Asia juga banyak. Jadi misalkan dari Chinese itu sangat banyak ini Chinese dan dari beberapa tempat lainnya juga ada lumayan banyak. Nah, dari sini nih kita bisa lihat misalkan yang Asia, North Indian atau Chinese. Kita bisa lihat di sini kalau banyaknya restoran untuk satu cuisine type itu ada 421 restoran. Nah, jadi segini banyak, ada sebanyak 421 restoran yang memilih untuk menjual makanan dengan tipe North India dan Chinese. Begitupun dengan ini ada 420 restoran yang memilih untuk menjual makanan North India. Artinya, kita dapat mengasumsikan kalau kebanyakan orang India lebih suka makan makanan lokal. Kenapa kita bisa mengasumsikan seperti itu? Kalau kita lihat dari angka-angka ini, jauh lebih banyak restoran yang membuka jenis makanan dari Asia. Artinya apa? Secara hukum ekonomi kan semakin banyak permintaan, maka semakin banyak penawaran. Jadi makanya banyak restoran yang membuka makanan-makanan Asia dan cukup laku juga. Hanya beberapa aja yang dari tempat-tempat lainnya seperti beverage yang tidak begitu jelas dari mana fast food, bakery, ice cream, hanya seperti itu saja yang eh, restorannya masih cukup banyak tapi bukan dari Asia. Lalu untuk yang kedua, di sini ada restoran-restoran fine dining yang paling worth it. Nah, jadi misalkan nih kita lagi ingin jalan-jalan, kita pengen traveling ke India. Nah, kira-kira di daerah tersebut, di area yang kita pengenin itu, yang enak apa ya? Terutama kalau misalkan kita udah keluar negeri kan pengennya makanan-makanan yang sekalian mewah aja deh. Makanan-makanan mewah di sana tuh yang paling worth it itu yang kayak gimana? Nah, di sini worth it itu tuh bukan artinya harganya murah, tapi untuk harganya orang-orang lebih puas. Jadi kebanyakan orang yang makan di situ tuh walaupun keluarin harga yang mahal, tapi mereka merasa senang gitu. Jadi lebih ke arah situ maksud worth it di sini. Lebih ke value for money lah. Nah, misalkan sekarang kita ada di area Brigade Road. Jadi satu kotak ini nih, ini semua area Brigade Road. Nah, paling banyak di Brigade Road itu fine dining yang value for money-nya tinggi. Jadi kalau misalkan kita ingin ke India, terus pengen langsung, ah udahlah cari makanan yang mahal aja sekalian lah. Sekalian lah, silahkan pergi ke Brigade Road. Karena di sini banyak sekali makanan-makanan seperti dari GW Kitchen. Dia menjual makanan-makanan dari Italia, dari North India, dan kontinental. Nah, makanan-makanan ini nih dijual dengan harga 2.200 yang cenderung murah untuk restoran fine dining dan value for money-nya paling tinggi di antara semua yang lain. Nah, seperti ini nih, bolehlah di visit gitu sekali-sekali. Mungkin kayak makanan North India kan banyak yang suka juga, terutama apalagi kalau dari luar kan kita pengen untuk makan ya makanan lokal gitu. Nah, sepertinya ada makanan dari Thailand juga yang value for money-nya ya cukup oke lah. Tapi ngeliat harganya tuh 3.000. Jadi kalau 2.200 tuh udah lumayan, bukan lumayan malah sangat murah, cenderung murah gitu untuk restoran-restoran fine dining. Nah, ini juga ada beberapa area lain. Jadi misalkan di sini ada area Indraraya Nagar yang memiliki beberapa makanan Chinese food, Asian food, dan lain-lain juga yang tergolong fine dining yang value for money-nya oke, 3,831 tuh bagus banget di atas satu tuh sebenarnya sudah bagus. Nah, tapi disarankan jangan ke area-area seperti ya misalkan contohnya yang ini Malaysia Waram itu kebanyakan value for money-nya di bawah satu dan ini ya kurang kurang begitu menarik gitu ya. Ini juga. Ya, jadi kalau misalkan kalian ingin pergi ke India, eh silahkan pergi ke Brigade Road atau ke Indrara Nagar juga lumayan bagus. Selanjutnya, di sini ada visualisasi mengenai ketersediaan restoran-restoran berdasarkan tipe restorannya. Nah, sekarang kita lihat dari yang keduanya bisa dulu.
Jadi dia bisa di booking dan dia juga memiliki online order. Yang keduanya paling tinggi, ini nggak kelihatan, tapi yang keduanya paling tinggi, jadi online ordernya paling banyak dan booking count juga paling banyak itu adalah casual dining. Jadi ya makanan-makanan sehari-hari lah itu paling banyak di booking secara online. Ini kan kalau contoh ya casual dining bar tuh 37 kebanyak-banyaknya online count gitu. Sedangkan kalau ini yang dibeli secara online itu sebanyak 200 kali. Nah, casual dining tuh paling banyak dibeli secara online, juga dibeli secara booking gitu. Jadi dia menyediakan fitur yang paling laku. Yang kedua ada casual dining bar. Di sini ada 37 booking count dan ada 37 online count sama-sama 37. Dan begitu pun seterusnya. Kita bisa lihat di sini kalau beberapa hal yang menarik ini seperti cafe quick bites, cafe bar, cafe bakery dan bakery cafe itu menyediakan menyediakan kedua-duanya. Jadi dia menyediakan fitur untuk kita beli online dan dia juga menyediakan fitur untuk kita booking gitu. Tapi mereka kurang laku di kedua fitur tersebut. Karena ya bentuknya cafe kan, kebanyakan orang kan pergi ke cafe karena ingin merasakan feel-nya gitu ada di sana dibandingkan hanya online saja atau ngapain juga booking biasanya cafe kan nggak selalu hampir nggak pernah penuh banget gitu. Nah, sekarang yang menyediakan table booking, tapi dia tidak menyediakan online order. Nah, kita bisa lihat di sini kalau casual dining juga tetap paling banyak di booking gitu. Sedangkan fine dining yang kedua. Nah, ini masuk akal karena kan fine dining eh, nggak selalu menyediakan online booking gitu kan, online online service. Jadi mereka lebih sering kayak ya udah booking aja karena kebanyakan fine dining kan memang lebih cocok untuk dinikmati di tempat ketimbang udah nyampe rumah gitu. Ngapain pesan steak mahal-mahal, panas-panas nyampe dikirim online, nyampe rumah udah dingin kan ngapain juga. Nah, di sini tapi terlihat juga kalau ada beberapa yang menyediakan fitur booking seperti bar dan pub, bar dan lounge yang entah buat apa karena ya namanya bar buat ya sepertinya sih emang nggak bakal laku ya buat ditaro fitur untuk booking ini karena biasanya kan orang datang ke pub tuh secara tiba-tiba ya. Sekarang kita akan lihat bagaimana kalau untuk restoran-restoran yang menyediakan, jenis restoran yang menyediakan online order, tapi dia tidak memiliki table booking. Nah, di sini kelihatan kalau ternyata yang paling banyak tuh bukan casual dining lagi loh. Yang paling banyak tuh menjadi quick bites. Masuk akal karena quick bites sendiri itu kan memang makanan-makanan yang makanan ringan lah. Makanan ringan tuh paling sering untuk kita ingin makan di rumah aja. Jadi kebanyakan orang kan waktu lagi nge-scroll, misalkan lagi nge-scroll, ya katakanlah aplikasi buat memesan makanan online, kebanyakan dari mereka kan bakal lapar mata buat ngelihat cemilan-cemilan terus ya udah pesan aja. Jadi kelihatan dan ini jauh banget bedanya. Jadi kalau tadi casual dining itu 747 online countnya, sekarang kalau yang ini ada 1503 kali orang beli dengan cara online. Jadi banyak banget orang yang pesan seperti ini. Casual dining yang kedua, make sense karena makanan sehari-hari, atau delivery dan cafe. Nah, di sini kita bisa lihat juga ada beberapa yang memberikan juga fitur online tapi tidak begitu laku. Bahkan hanya satu gitu beberapa online countnya. Oke, jadi pada worksheet ini saya akan membahas tentang perbandingan rata-rata rating restoran dengan pemesanan online dan tanpa pemesanan online berdasarkan makanan dari negara asalnya. Jadi di sini kita akan melihat contohnya untuk makanan yang berasal dari European dan Western tuh memiliki sama-sama memiliki rating tertinggi di kedua restoran, baik yang memiliki online order ataupun yang tidak memiliki online order, yaitu di angka 3,8. Sedangkan perbedaan rating sangat terlihat jelas, yaitu untuk jenis makanan yang berasal dari ASEAN, drinks, fast food, Indian, serta Middle Eastern memiliki rating yang lebih tinggi di restoran yang memiliki pemesanan online, yaitu berada rata-ratanya di antara ratingnya tuh 3,3 dan 3,4. Sedangkan untuk jenis apa makanan lainnya tuh memiliki rating yang sama yaitu di 3,5 baik di restoran yang memiliki online order ataupun yang tidak memiliki online order. Sehingga dapat disimpulkan bahwa restoran dengan
pemesanan online memiliki rating yang lebih tinggi untuk setiap negara asal makanannya. Kemudian yang kedua yaitu di worksheet ini saya akan membahas tentang perbandingan rata-rata biaya pengeluaran dua orang di restoran dengan reservasi meja dan restoran tanpa reservasi meja berdasarkan apa jenis makanannya. Jadi bisa dilihat untuk rata-rata pengeluaran dua orang yang di restoran tanpa reservasi meja yaitu berkisar antara 300.000 sampai 600.000 berbanding jauh dengan restoran yang memiliki reservasi meja yang rata-ratanya tuh pengeluaran dua orangnya yaitu di angka 1 jutaan. Kemudian untuk jenis makanan ringan itu sendiri memiliki rata-rata paling rendah baik untuk yang restoran memiliki table booking ataupun yang tidak memiliki table booking. Sedangkan untuk rata-rata tertinggi ada perbedaan yaitu antara restoran dengan reservasi meja dan restoran yang tidak memiliki reservasi meja. Untuk restoran dengan reservasi meja rata-rata tertingginya ada pada jenis makanan sup and salad dan makanan lainnya. Sedangkan untuk restoran yang tidak memiliki reservasi meja, rata-rata pengeluaran tertingginya yaitu ada pada jenis makanan sup and salad, makanan laut, dan yang terakhir ada pada makanan Italia. Dan untuk kesimpulannya dari visualisasi data ini kita mengetahui bahwa rata-rata biaya pengeluaran dua orang itu lebih tinggi di restoran yang memiliki reservasi meja berdasarkan jenis makanannya. Restoran Bonafit yang kami definisikan adalah restoran-restoran yang telah diberikan rating sebanyak minimal 500 kali oleh pengunjung dan memiliki rating di atas 4,5. Hasilnya terdapat 40 restoran yang dapat dikategorikan sebagai restoran yang bonafit. Pada visualisasi pengeluaran rata-rata untuk dating itu sangatlah beragam untuk di restoran bonafit. Dapat dilihat pada bubble yang berwarna merah cenderung lebih tinggi pengeluarannya. Contohnya di sini adalah restoran Yauca dengan pengeluaran rata-rata sebesar Rp2.800. Dan untuk restoran-restoran dengan pengeluaran yang lebih moderat di sini berwarna hijau muda hingga berwarna putih. Contohnya adalah restoran bernama Vanilla Sky dan restoran bernama Smokehouse Deli dengan rata-rata pengeluaran di kisaran 1.200 hingga Rp1.600. Untuk restoran yang cenderung lebih murah itu berwarna hijau pekat. Contohnya di sini adalah restoran yang bernama City Art. Untuk dating pengeluarannya sebesar Rp150. Dan restoran termahal yang termasuk restoran Bonafit di sini adalah restoran bernama Tim Naam de Oberoi dengan rata-rata pengeluarannya adalah Rp3.000. Sedangkan untuk restoran termurah untuk dating rata-rata pengeluarannya adalah Rp100 di restoran bernama Taaza Tindi. Jadi dari worksheet ini kita bisa tahu kalau kualitas restoran berjenis microbrewery berdasarkan area dengan harga rata-rata pembayaran untuk dua orang itu bagaimana. Kita tahu kalau misalnya di sini warna hijau itu bisa menunjukkan kualitas restorannya bagus. Untuk warna kuning sosok, untuk warna merah tidak terlalu bagus. Dan label di sini tuh memberitahu bahwa untuk rata-rata pembayaran dua orang pada restoran-restoran jenis microbrewery di daerah Brookfield, Belando dan seluruh daerah yang ada di sini itu sekitar label ya, sesuai label untuk dua orang. Misalnya di sini daerah Belandur itu restorannya kualitinya great dan untuk dua orang rata-rata biayanya itu 1.600 dan tujuannya dibuat worksheet ini adalah kita misalnya mau cari restoran microbrewery yang kualitasnya bagus gitu.
tapi sesuai dengan budget kita. Budget kita misalnya 2.000. Habis itu tapi kita mau cari restoran microbrewery yang bagus. Berarti kan kalau kita langsung aja lihat yang warna hijau. Tapi lihat dulu labelnya juga. Misalnya kita punya 2.000, berarti yang daerah Brookfield ini kita eliminasi karena budgetnya lebih daripada apa yang kita punya. Jadi ya kalau misalnya kualitasnya mau bagus jenis restoran microbrewery ini untuk daerah restoran-restoran yang ada di daerah Bellandur, terus Indira Nagar sama Old Airport Road. Berarti daerah-daerah situ microbrewery-nya bagus. Tapi kalau misalnya kita mau cari microbrewery yang ya pokoknya sesuai budget aja tapi jangan terlalu jelek gitu. Jangan terlalu restorannya nggak enak gitu. Berarti kan yang nggak enak otomatis ternyata yang warna merah. Oh berarti kita menghindari Electronic City sama Ganergata Road ini karena merah ya. Berarti restoran kualitasnya juga nggak bagus walaupun harganya ini sesuai dengan budget kita. Berarti sisanya ya untuk yang kita bisa ke daerah Banasan Kari, terus bisa ke daerah Jayanagar dan sebagainya. Ini kan semua yang masuk semua sesuai budget kita gitu. Terus dari sini juga kita bisa tahu kalau misalnya walaupun harganya mahal seperti di daerah Brookfield ini 2.400 cenderung mahal ya. Terus tapi kualitas restorannya itu bagus. Jadi kita bisa tahu kalau untuk restoran-restoran yang ada di Brookfield itu kualitasnya bagus semua walaupun agak mahal sedikit. Jadi intinya ada harga ada kualitas. Tapi ada juga yang 1.600 itu beda-beda. Misalnya di daerah Bellandur itu restoran-restorannya bagus, terus daerah Electronic City itu kurang bagus walaupun sama-sama 1.600 ya. Sama yang daerah Jayanagar sosok walaupun 1.600 juga. Kenapa bisa gitu? Karena ya mungkin dari semua skor di sini ini kita menunjukin dari skala review terus ratingnya berapa. Jadi kita nggak perlu lihat satu-satu untuk tahu restoran di daerah ini tuh bagus atau enggak sih gitu. Worksheet ini memvisualisasikan tentang seberapa banyak restoran yang kemungkinan memiliki rating overrated. Visualisasi ini bisa menjadi jawaban untuk pertanyaan apakah ada restoran yang mempunyai rating overrated. Tujuan dibuatnya visualisasi ini adalah untuk mengidentifikasi restoran dengan rating tinggi tapi jumlah review yang sedikit. Jika restoran memiliki rating tinggi tetapi jumlah review rendah, apakah ada kemungkinan rating restoran tersebut overrated? Visualisasi ini bisa bermanfaat untuk menghindari misleading insight bagi user Zomato, dan Zomato bisa mengaudit review palsu atau rating yang tidak wajar. Bisa kita lihat dari visualisasi ini bahwa ada 5.348 restoran dengan kategori normal. Kemudian ada 1.537 restoran dengan kategori possible overrated. Yang selanjutnya ada 164 restoran dengan kategori too good to be true. Dan yang terakhir ada 56 restoran dengan kategori unusual high rating. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari visualisasi ini adalah ditemukan sejumlah restoran dengan rating yang sangat tinggi, namun hanya memiliki sedikit jumlah review. Hal ini menunjukkan potensi overrated, yakni restoran yang terlihat bagus di permukaan, namun belum memiliki validasi cukup dari pengguna. Restoran seperti ini beresiko memberikan persepsi yang menyesatkan bagi pelanggan dan perlu ditinjau ulang lebih lanjut. Asumsi saya ini bisa disebabkan oleh review internal, baik teman atau karyawan. Kemudian promosi palsu atau hanya karena belum banyak pengguna yang mencoba. Selanjutnya, saya akan membahas worksheet area-area dengan rata-rata rating terbaik. Worksheet ini memvisualisasikan tentang area mana saja yang memiliki rating di atas rata-rata. Visualisasi ini bisa menjadi jawaban untuk pertanyaan, misal saya ingin pergi ke India, secara rata-rata di area mana yang makanannya cenderung disukai dan memiliki rating di atas rata-rata per area. Visualisasi ini dibuat bertujuan untuk mengidentifikasi wilayah atau area yang memiliki rata-rata rating tertinggi, guna mengetahui lokasi-lokasi yang dianggap memiliki kualitas restoran terbaik oleh pelanggan. Visualisasi ini bisa bermanfaat untuk membantu pemilik restoran atau investor memilih lokasi dengan reputasi terbaik, sehingga peluang sukses lebih tinggi. Pada worksheet ini, kita mengeksplorasi berbagai area tempat,
tempat restoran beroperasi dan menghitung rata-rata rating dari masing-masing area. Hasil analisis menunjukkan bahwa area seperti Indiranagar mendominasi peringkat atas dalam hal rata-rata rating tertinggi dibandingkan area lainnya. Tingginya rating ini menandakan bahwa restoran-restoran di wilayah tersebut mampu memenuhi ekspektasi pelanggan. Area dengan rating tinggi bisa dijadikan sebagai acuan dalam perluasan bisnis maupun dalam memilih lokasi untuk restoran baru yang ingin membangun reputasi dengan cepat. Fakta ini menunjukkan bahwa lokasi restoran memiliki pengaruh penting terhadap kinerja restoran, baik dari segi pelayanan maupun citra, dan sangat mempengaruhi performa rating, sehingga pemilihan area menjadi faktor strategis penting dalam ekspansi bisnis kuliner. Nah, populer dari sini tuh kita mengambil asumsi dari banyaknya rating yang diberikan oleh para customer-nya gitu. Nah, di sini kita bisa lihat kalau di area pertama yang paling populer itu adalah area dari Birasandra, Tavarekere, sama Madiwala. Nah, di sini kita juga bisa lihat kalau average rating mereka tuh di 3,58. Nah, yang di mana kalau semakin hijau itu semakin bagus. Contohnya di Brigade Road yang tadi udah ada juga di beberapa visualisasi pertama, yang dikasih tahu kalau dia memang average ratingnya cukup tinggi dan merupakan salah satu tempat yang populer juga gitu secara kuliner. Jadi di sini populer itu lebih ke populer kuliner wise ya. Di sini juga ada Indira Nagar yang lagi-lagi juga sangat-sangat bagus untuk menjadi tempat yang idaman gitu buat kita jalan-jalan kulineran. Nah, sedangkan ada beberapa contoh juga yang di bawah rata-rata gitu kepopulerannya. Jadi banyak orang yang nggak begitu peduli gitu sama beberapa tempat ini. Contohnya ada Residence Road di mana dia tuh below average, sangat below average buat masalah popularity-nya. Jadi nggak sedikit gitu orang yang ngerating tempat-tempat ini dan average ratingnya juga ya oke saja gitu. Ada juga yang ini yang merah sekali warnanya, jadi ya lumayan jelek lah bisa dikatakan. Ya sepertinya. Jadi tapi ada juga beberapa yang bisa dibilang sebagai area-area yang mungkin hidden gem seperti Lavelle Road di mana dia rata-ratanya 3,63 cukup hijau tapi tetap masih belum banyak yang rating gitu. Jadi masih below average juga. Nah, di sini juga ada beberapa yang di rata-ratanya tapi masih warnanya merah. Jadi dia ratingnya ya kurang begitu bagus juga begitu. Nah, kira-kira ini yang bisa dilihat dari visualisasi kita kali ini. Terima kasih telah mendengarkan dari awal sampai akhir dari presentasi kami semua. Terima kasih, sampai jumpa.